Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Terima kasih sudah setia dengan channel Lianaflah. Kali ini saya coba akan berbagi mengenai salah satu khasanah kebudayaan Jawa yang sangat adiluhur, yaitu tentang Pranoto Mongso. Pranoto artinya pengaturan, Mongso artinya musim. Jadi Pranoto Mongso adalah pengaturan atau urut-urutan musim yang dibuat berdasarkan tanda-tanda atau gejala-gejala alam, bisa berupa binatang atau berupa tanaman. Penanggalan Pranoto Mongso terdiri atas 12 mongso alias musim. Durasi setiap mongso bervariasi antara 23 sampai 41 hari dengan indikasi atau tanda yang berbeda-beda. Silakan lihat gambarnya. Pranoto Mongso ini pertama kali ditetapkan pada masa pemerintahan Raja Pakubuwono VII pada tanggal 22 Juni tahun 1855. Berarti tanggal 22 Juli 1855 merupakan tanggal pertama mongso ke-1 tahun ke-1 dalam kalender Pranoto Mongso. Pada saat itu ciri-ciri yang ada adalah daun-daun berguguran, muncul belalang, dan binatang beralih. Karenanya watak musim pertama adalah Setyo Murco ing Embanan alias daun berguguran. Orang Jawa ternyata membuat penetapan Pranoto Mongso itu berkaitan dengan gejala-gejala alam. Baiklah, langsung saja kita mulai pembagian Pranoto Mongso. Karena ini dibuat awalnya pada tanggal 22 Juni 1855, maka kita mulai saja Pranoto Mongso itu dari tanggal 22 Juni. Jadi dalam setahun musim dibagi menjadi 4, yaitu musim kemarau, musim labuh, musim penghujan, dan musim mareng. Musim kemarau dimulai pada tanggal 22 Juni sampai dengan tanggal 25 Agustus. Sementara musim labuh dimulai dari tanggal 19 September sampai tanggal 10 November. Musim penghujan dimulai dari tanggal 23 Desember sampai dengan tanggal 1 Maret. Dan musim mareng dimulai pada tanggal 26 Maret sampai dengan tanggal 12 Mei. Nah, sekarang kita akan membahas masing-masing musim itu secara detail. Pertama, musim kemarau dibagi menjadi 3 mongso, yaitu Mongso Kartiko, Mongso Buso, dan Mongso Manggasri. Mongso Kartiko mulai tanggal 22 Juni dan berlangsung selama 41 hari. Pada Mongso Kartiko ini biasanya para petani menanam tanaman palawija. Sedangkan ini yang menarik, ciri-ciri dari Mongso Kartiko adalah munculnya belalang, daun berguguran, dan telur serangga menetas. Kemudian pada musim kemarau juga ada Mongso Buso yang berlangsung mulai tanggal 2 Agustus dan terjadi selama 23 hari. Pada Mongso Buso ini petani juga masih menanam palawija. Sedangkan ciri-ciri dari Mongso Buso adalah kapuk bertunas,
jambu air, kedondong, dan nangka berbunga, serta telur ular menetas. Mangsa terakhir dari musim kemarau, di mana para petani menanam palawija, namanya adalah mangsa Manggasri, yang berlangsung mulai tanggal 25 Agustus dan terjadi selama 24 hari. Ciri-ciri alam dari mangsa Manggasri adalah upi-upian bertunas, berbagai jenis bambu tumbuh. Setelah musim kemarau berakhir, maka kita akan masuk ke musim labuh. Pada musim labuh ini juga terbagi menjadi 3 mangsa, yaitu mangsa Sitra, mangsa Manggakala, dan mangsa Naya. Mangsa Sitra mulai tanggal 19 September dan berlangsung selama 25 hari. Pada mangsa Sitra ini, para petani biasanya menanam pisang. Ciri-ciri alam dari mangsa Sitra adalah kapuk berbuah, burung pipit dan nanyar membuat sarang, hewan berkaki 4 mencari pasangan. Mangsa berikutnya pada musim labuh adalah mangsa Manggakala, yang terjadi mulai tanggal 14 Oktober dan berlangsung selama 27 hari. Pada mangsa Manggakala ini akan tampak ciri-ciri pohon asam bertunas dan mulai muncul daun muda. Sedangkan bagian akhir dari musim labuh adalah mangsa Naya, yang terjadi mulai tanggal 10 November dan berlangsung selama 43 hari. Pada saat inilah petani mulai menggarap sawah. Ciri-ciri dari mangsa Naya adalah buah-buahan mulai menua dan burung belibis muncul di perairan. Berikutnya kita memasuki musim penghujan. Pada musim penghujan ini, seperti musim-musim sebelumnya, juga dibagi menjadi 3 mangsa, yaitu mangsa Palguna, mangsa Wisaka, dan mangsa Jita. Ciri dari mangsa Palguna yang dimulai tanggal 23 Desember dan berlangsung 43 hari, di mana para petani mulai menanam padi ini adalah bisa terjadi musim banjir serta pohon duku dan gayam mulai berbunga. Selanjutnya mangsa Wisaka dimulai tanggal 4 Februari dan berlangsung selama 26 hari. Saat inilah padi beristirahat sebelum berbunga. Ciri-ciri alam pada mangsa Wisaka adalah banyak ulat, hujan mulai jarang, dan banyak petir. Berikutnya adalah mangsa Jita. Mangsa Jita yang berlangsung selama 25 hari sejak tanggal 1 Maret, biasanya padi-padi di sawah mulai berbunga. Sedangkan ciri-ciri alamnya adalah tonggeret atau karempong mulai bernyanyi, kucing mulai kawin, dan mulai muncul cangkrik. Musim terakhir menurut Pranata Mangsa berdasarkan orang-orang Jawa adalah musim Mareng, di mana musim Mareng terdiri dari 3 mangsa, yaitu mangsa Srawana, mangsa Padrawana, dan mangsa Asuci. Ciri-ciri mangsa Srawana adalah mulai ditanamnya palawija di sawah. Mangsa Srawana mulai tanggal 26 Maret dan berlangsung
selama 24 hari. Ciri-cirinya, burung mulai membuat sarang dan banyak hewan-hewan mulai hamil. Sedangkan mangsa kedua pada musim Maret disebut mangsa Badrawana yang dimulai pada tanggal 19 April dan berlangsung selama 23 hari. Biasanya di sawah mulai panen padi dan mulai menanam palawija. Ciri-cirinya, banyak burung yang mulai menyuapi anak-anaknya. Dan inilah mangsa Asuci yang masuk dalam musim Maret yang dimulai pada tanggal 12 Mei serta berlangsung selama 41 hari. Biasanya pada mangsa Asuci, para petani mulai menjemur padi dan memasukkannya ke lumbung. Sementara ciri-ciri alam yang bisa dirasakan adalah udara di pagi hari terasa sangat dingin.